Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 12 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2014. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama, besok hari Kamis kita disunnahkan puasa 3 hari, yaitu puasa Ayyamul Bid, hari-hari yang terang benderang ketika bulan purnama. Puasa 1 bulan 3 hari ini merupakan wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat, kepada sahabat Abu Hurairah, Abu Dzar dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Dan puasa 1 bulan 3 hari ini yang afdal adalah tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriyah, yang insyaallah bertepatan dengan besok Kamis, Jumat, Sabtu, tanggalnya juga sama 13, 14, 15 Februari. Yang mana puasa secara umum keutamaannya amat sangat banyak. Dan juga puasa Ayyamul Bid secara khusus sama dengan puasa 1 bulan dan sangat baik untuk kesehatan. Walaupun tujuan kita puasa itu bukan karena faktor kesehatan. Tujuan puasa itu adalah Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, maka kita sami'na wa ata'na. Namun tidak ada satupun daripada syariat Islam melainkan di dalamnya mengandung banyak hikmah. Pakar medis dunia, baik muslim ataupun kafir, menjelaskan ketika bulan purnama, tepatnya ketika tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriyah, itu terjadi perubahan fenomena alam, termasuk air laut pasang. Dan ternyata juga tubuh kita ada pengaruhnya, yaitu rotubah. Rotubah itu basah yang ada di dalam tubuh itu meningkat. Bahkan emosi seseorang juga meningkat. Sehingga menurut penelitian banyak terjadi kasus-kasus kekerasan, perceraian, kemudian tabrakan dan yang lainnya pada tanggal-tanggal tersebut. Dan subhanallah, ketika kita puasa pada tanggal-tanggal itu, maka berarti menormalkan kembali. Subhanallah. Seandainya penelitian ini benar, maka alhamdulillah. Seandainya penelitian ini tidak benar, maka kita tidak butuh penelitian semacam itu. Cukup bagi kita adalah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk puasa Ayyamul Bid, hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Eman kalau kita tidak puasa. Yang kedua adalah tentang perayaan Hari Valentine. Bentar lagi tanggal 14 Februari. Yang mana perayaan Hari Valentine ini murni perayaan keagamaan orang-orang Nasrani. Dan ini disebutkan di dalam kitab mereka, di dalam The Catholic Encyclopedia volume 15 dengan subjudul Santo Valentino. Kemudian juga di dalam The Encyclopedia Britannia volume 12 subjudul Christianity. Disebutkan di sana yang mana intinya tanggal 14 Februari itu merayakan kematian seorang pendeta yang bernama Santo Valentino. Ada beberapa versi, tapi intinya adalah perayaan merayakan pendeta Saint Valentine. Karena itu kita jangan ikut-ikutan. Ini perayaan murni milik agama Nasrani. Bahkan kemudian berkembang. Sejarahnya itu terjadi pada tanggal 14 Februari 269 atau 270 Masehi yang berkaitan dengan Raja Romawi Claudius II. Kemudian Valentine berkembang menjadi hari semangat untuk berzina, hari semangat untuk melecehkan kaum perempuan, dengan mengusung panji percintaan dan kasih sayang, kemudian juga mengekspresikan dengan bentuk pakaian berwarna pink, mirip Aike, ya kan? Jadi pakaiannya pink, ininya pink, 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 dan pink, berjilbab warna pink. Tanggal 14 Februari. Ini campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Kemudian juga mengirim kartu disertai ya simbol love, lover. Kemudian juga menggelar pesta makan, minum, diiringi musik, dansa, ya, diakhiri dengan hubungan seksual yang terlarang, berzina. Jadi hari Valentine ini adalah hari pelecehan kehormatan, hari yang membuat umat rusak. Islam jelas, karena ini perayaan orang-orang Nasrani, maka di dalam Islam ada suratnya, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya, lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan praktekkan agamamu, kami tidak. Kami mempraktekkan agama kami. Tidak ada campur aduk di dalam agama. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ikut-ikutan ngirim SMS selamat hari Valentine dan yang lain-lainnya, atau juga memberi hadiah coklat. Ya. Kalau selain hari Valentine diberi hadiah coklat, alhamdulillah. Kalau hari Valentine maka ada unsur merayakan perayaan keagamaan orang lain. Adapun hari kasih sayang, Islam adalah agama kasih sayang. Antum coba buka Al-Quran, antum cari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang berapa kali di Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim saja berapa kali? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Surat Al-Quran berapa? 114. Tapi At-Taubah enggak ada bismillahnya. Berarti berapa? Berarti Bismillahirrahmanirrahimnya berapa? Kan suratnya 114. At-Taubah tanpa Bismillahirrahmanirrahim.
Berarti kan tinggal 113. Bismillahnya berapa kali? Tetap 114. Kok bisa? Karena di dalam surat An-Naml bismillahnya 2 kali. Di awal surat Bismillahirrahmanirrahim, dan di dalam surat ketika kisah tentang Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dari bismillah saja. Belum nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di dalamnya surat. Ketika Allah menutup ayat, sering Allah membawakan nama-namanya, termasuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama kasih sayang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi di dalam Islam itu setiap hari adalah hari kasih sayang. Bukan tanggal 14 Februari saja, tapi hari kasih sayang yang benar. Bukan hari kasih sayang yang menyimpang. Bukan kepada pacarnya, bukan kepada lawan jenis yang bukan mahram, bukan kepada orang yang terlarang, tapi kepada yang dibolehkan. Suami istri, bapak dengan anak, anak dengan bapak, dan yang lainnya, kasih sayang yang syar'i. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabdanya mengatakan, ketika itu beliau mencium cucunya. Kemudian ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, Anda cium cucu Anda, saya punya anak banyak, tapi saya enggak pernah cium mereka. Kata Rasulullah SAW, boleh jadi Allah telah mencabut sifat rahmat dari hatimu. Man la yarham, la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Kemudian beliau juga bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, mereka disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit semuanya sayang kepadamu. Jadi Islam ini agama kasih sayang. Setiap hari kasih sayang yang syar'i. Kita bangga dengan Islam dan kita tidak perlu meniru-niru yang lainnya. Bahkan seorang pelacur masuk surga karena apa? Kasih sayang, memberi minum kepada anjing yang kehausan. Allah berterima kasih kepadanya, Allah mengampuni dosanya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini penting disampaikan terutama kepada anak-anak muda yang masih terpengaruh oleh acara-acara seperti ini. Ya, kewajiban kita adalah menyampaikan, hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Selanjutnya kita masuk kitab Hisnul Muslim. Kita masih berada di Adhkarus Shabah wal Masa, zikir pagi dan zikir sore, dan insyaallah ini bagian terakhir setelah kita membahas sekian lama. Yaitu kita masuk zikir yang nomor ke-97. Nomor besarnya, dan ini zikir pagi dan sore yang nomor ke-23. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Thalatha marrat idza amsa. Aku berlindung kepada firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan segala ciptaannya. Dibaca 3 kali di waktu sore. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Sunni, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha hina yumsi 3 marrat lam tadurruhu humah tilkal lailah." Barang siapa membacanya 3 kali pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya pada malam itu. Humah itu lebih identik dengan sengatan kalajengking. Tapi intinya adalah kita akan selamat dari mara bahaya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah termasuk Al-Quran adalah kalimat Allah.
Dan ini juga merupakan dalil bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Yang tertulis adalah firman Allah. Adapun kertasnya makhluk, pena yang dipakai makhluk, sampulnya makhluk. Yang ditulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa firman Allah itu bukan makhluk, tapi sifat Allah. Dan sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara tanda kiamat disebutkan di dalam hadis, dan ini selalu ada di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketika berbicara tentang akidah, tentang Al-Quran, disebutkan di sana minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Berasal dari Allah, yang berfirman adalah Allah. Sehingga walaupun kita mengucapkan, yang kita ucapkan adalah firman-Nya Allah. Kembali kepada Allah, di antara maknanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa nanti akan datang satu masa, lewat suatu malam, Al-Quran dicabut oleh Allah kembali. Sehingga setelah itu di bumi tidak ada satupun ayat Al-Quran. Orang-orang yang di dadanya ada Al-Quran hilang, hafalannya hilang. Kertas-kertas yang ada Al-Qurannya hilang, tinggal kertasnya saja. Dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran suci. Kalau bumi sudah kotor, maka yang suci tidak layak lagi, dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Ini perlindungan yang total. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Ada kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau pada suatu malam disengat kalajengking. Lalu beliau memikirkan, kok tumben disengat kalajengking. Ternyata apa? Ternyata beliau ingat bahwa pada sore hari lupa tidak membaca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lupa enggak baca ini, disengat oleh kalajengking. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Barang siapa datang satu tempat lalu baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada satupun yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis itu ada ceritanya. Ceritanya berhubungan dengan surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia berlindung kepada sekelompok dari jin, maka jinnya tambah sombong, jinnya tambah menakut-nakuti manusia. Dijelaskan di dalam tafsir bahwa zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, mereka apabila hendak masuk ke satu lembah ya, mungkin dianggap ini adalah tempat yang angker seperti itu. Mereka mengucapkan apa? Mereka mengucapkan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada kepala penjaga lembah ini dari kejahatan kaumnya, dari kejahatan anak buahnya. Jadi istilahnya itu minta izin kepada penjaga lembah itu, penguasa lembah itu. Ini sering terjadi di kalangan pecinta alam. Ketika mereka mau masuk ke satu hutan misalnya, sebelum masuk hutan
Biasanya doa dulu, permisi kepada penjaga hutan. Atau kalau mau ke pantai selatan, permisi dulu kepada Nyi Roro Kidul. Betul apa tidak? Betul ini. Ini dilakukan oleh pecinta alam ini. Permisi dulu. Jadi istilahnya ini kan kekuasaan mereka. Jadi sebelum kita masuk kekuasaan mereka, permisi dulu kepada yang berkuasa. Mbah, permisi, mau ada acara di sini, boleh ya Mbah? Lalu mbahnya jawab, boleh. Kemudian oleh Rasulullah SAW dibantah, jangan minta perlindungan kepada jin, jangan minta perlindungan kepada setan, karena mereka tambah sombong, tambah menakut-nakuti, kamu tambah kecil, tambah hina, tidak ada artinya di hadapan mereka, diinjak-injak oleh mereka. Terus bagaimana solusinya? Solusinya berlindung kepada yang punya jin, pemiliknya jin. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca ini, Nyi Roro Kidul lari ketakutan. Tapi kalau kita berlindung kepada Nyi Roro Kidul, tambah besar dia, tambah ditakut-takuti kita. Sistemnya setan itu gitu. Ini rahasia ya, tapi nggak apa-apa untuk umum. Rahasianya setan itu, semakin kita takut, semakin dia berani. Semakin kita berani, semakin dia takut. Tapi berani jangan bonek. Berani harus punya senjata. Senjatanya adalah zikir, wirid, ya, itu penting. Setan itu seperti itu. Bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam permulaan tafsirnya ketika berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang terpeleset, lalu dia mengucapkan ta'isas syaitan, celakalah setan. Kan kadang orang gitu kan, terpeleset, jatuh, bilang apa? Setan, gitu kan. Ketika orang mengatakan begitu, setan bangga. Kata setan apa? Bikuwati sorok tuh, ya memang yang membuatmu terpeleset adalah aku. Tambah besar setannya, hatta yasira kalbet, sampai kayak rumah besarnya setannya. Karena apa? Karena kita mengakui eksistensi dia, seakan-akan dia punya pengaruh, menjadi-jadi. Fazaduhum rohaqa. Tapi ketika ada orang terpeleset lalu mengucapkan Bismillah atau menyebut nama Allah, apa yang terjadi? Setan itu minder, mengecil, hatta yasira kadzubab, sampai menjadi seperti lalat. Subhanallah. Jadi kalau takut itu ya begitu. Kalau enggak takut, jadi kalau kita takut setan tambah berani. Kalau kita yang berani, setannya takut, tapi berani dengan senjata. Karena itu ada cerita. Cerita ini lucu ya, enggak apa-apa sekali-sekali ya. Kita ambil hikmahnya aja ya. Ya. Di sebuah daerah, perjalanan dari satu kota ke kota itu lewat daerah yang lewat hutan. Yang mana setiap kendaraan yang lewat di sana itu selalu cepat karena takut. Soalnya di pinggir jalan itu ada kuntilanak. Di pinggir jalan ada kuntilanak. Jadi dalam bentuk seperti perempuan yang cantik. Tapi orang-orang tahu kalau ini adalah kuntilanak. Tapi tidak tahu di luar negeri ada tidak kuntilanak, atau di Indonesia aja. Walhasil ceritanya gitu, kita ambil hikmahnya saja ya. Setiap orang takut. Lalu ada satu orang ketika lewat tertarik, ini perempuan cantik ini, kok pada takut semua. Dia malah turun dia, didekati perempuan itu. Akhirnya kuntilanaknya yang heran, ini orang ini kok nggak takut ini. Akhirnya kata kuntilanaknya, Pak, coba Bapak lihat. Oh, Pak, saya ini kuntilanak, Pak. Kata perempuan itu. Kata orangnya apa? Nama bagus. Oh, nama yang bagus.
Loh Pak, coba dilihat itu kaki saya kaki kuda itu loh. Kan katanya kakinya kuda ya. Terus apa namanya? Punggungnya lobang gitu ya. Coba ini lihat Pak. Ah, ini takdirnya Allah ini. Ini takdir Allah. Akhirnya kuntilanaknya yang lari akhirnya, ketakutan sendiri. Maksud daripada cerita ini, yaitulah realitas setan itu begitu. Kalau kita takut, dia menjadi jadi. Kalau kita nggak takut, dia yang ketakutan. Demikian. Namun dengan catatan kita juga punya zikir. Di antara zikirnya adalah ya ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di samping dibaca zikir sore 3 kali, ini juga dianjurkan dibaca ketika kita masuk suatu daerah, terutama tempat-tempat tertentu, apalagi tempat yang menurut manusia itu angker. Karena itu, kalau ada orang jual rumahnya nggak laku-laku, karena menurut masyarakat rumah itu banyak hantunya. Antum cepat-cepat beli aja. Iya. Dan mudah-mudahan banyak orang yang takut, sehingga rumahnya dijual murah. Antum beli, jangan tak nggak ada apa-apa. Antum beli rumah itu nggak ada apa-apa. Antum kan ahli tauhid kan. Setan paling takut kepada ahli tauhid. Ahli tauhid punya prinsip, nggak takut. Setan macam-macam tak sikat kamu. Iya, kamu nyikat aku tak sikat. Iya, sikat-sikatan kita. Setannya yang takut. Tapi kalau orang ahli syirik itu takut, hatinya pecah-pecah. Takut gini, datang ke dukun, tukang ramal. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah setannya tambah menjadi-jadi. Ini zikir yang sangat bagus, dengan catatan kalau membaca dengan penghayatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Siapapun yang jahat dikalahkan oleh Allah. Siapapun bermaksud jahat dihancurkan oleh Allah. Ini keyakinan perlu kita tanamkan. Kemudian setelah itu yang terakhir daripada zikir pagi dan zikir sore yang nomor ke-98, zikir pagi dan sore yang nomor ke-34. Di situ ada sholawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 10 marrat, dibaca 10 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang jayyid, ya. Dan hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa bersolawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore 10 kali, maka dia pasti mendapatkan syafaatku hari kiamat. Hanya saja redaksi yang ada di Hisnul Muslim itu redaksi yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang bagus adalah redaksi yang diajarkan oleh Nabi. Sholawat yang terbaik adalah sholawat yang kita baca di dalam sholat, yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Ada redaksi aneh ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dari mana? Sementara kalau di dalam hadis yang namanya sholawat itu minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling afdol. Kalau mau lengkap silahkan. Apalagi hadisnya itu kan baca sholawat, ya. Adapun kalau salam lain lagi. Salam adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita lebih afdal memakai redaksinya Nabi saja. Yaitu kalau baca sholawat pagi 10, sore 10, kita baca aja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Sholawat ini keutamaannya amat sangat banyak. Kita dulu pernah mengadakan pembahasan masalah sholawat, tapi tidak apa-apa sekarang diulangi lagi. Barangkali bisa menjadikan semakin segar ingatan kita.
Salawat adalah merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah yang lain daripada yang lain. Sebelum Allah perintahkan kita, Allah memberitahu kita bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, tirulah Allah, tirulah malaikat, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah adalah pujian-pujian Allah di hadapan malaikat. Salawatnya malaikat maknanya adalah doa. Demikian pula salawat kita juga bernama doa, supaya Rasulullah tambah mulia, tambah agung. Namun bukan berarti kalau kita tidak salawat Rasulullah kedudukannya berkurang. Ya, karena ada yang mengatakan begitu. Buat apa kamu mengikuti Muhammad? Muhammad belum selamat. Muhammad masih membutuhkan doa dari umatnya. Ikuti saja itu loh, Isa alaihi salam. Nah, selamat kan? Itu ikuti yang ada di tembok itu, nggak pakai baju. Ya, diikuti itu aja. Orang yang berkata begini kita jawab, kalau Anda punya rumah kaca, jangan melempar rumahnya orang. Karena kalau rumahmu dilempar, hancur. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan berarti ya, kalau kita sholawat beliau tambah mulia. Kalau kita enggak sholawat beliau menjadi hina. Subhanallah. Sama sekali tidak seperti itu. Kita mau sholawat, kita tidak sholawat, Rasulullah Muhammad SAW tetap mulia, tetap agung, tidak kurang suatu apapun. Karena tujuan sholawat ini kembali kepada kita. Baca sholawat ini yang untung adalah kita. Jadi ibaratnya kalau kata orang Jawa kita dapat mendalannya. Kita ngelempar kembali ke kita sendiri. Ya, sholawat kembali kepada kita, kita ingat beliau, nyambung dengan beliau. Sehingga kita ingin menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad, sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan sahih. Melalui jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Yang mana sahabat Ubay bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uqtirus salata alaik, fakam aj'alu laka min salati." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak bersolawat kepada Anda. Maka berapa porsi yang aku berikan kepada Anda berupa solawat daripada doa-doa saya? Di antara doaku itu, porsi untuk solawat berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta, terserah kamu." Lalu sahabat Ubay menjawab, "Ar-rubu', bagaimana kalau seperempat?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah kamu. Kalau kamu mau nambah, lebih baik bagimu. Lalu kata sahabat Ubay, "An-nisif, bagaimana kalau separuh?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah kamu. Kalau kamu mau nambah, lebih baik bagimu. Lalu kata sahabat Ubay, "Fatsulutain, bagaimana kalau 2/3?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah kamu. Kalau kamu mau nambah, lebih baik bagimu. Lalu kata sahabat Ubay, "Aj'alu laka sholati kullaha." Aku jadikan semua doaku isinya adalah sholawat kepadamu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu, semua keinginanmu dicukupi oleh Allah dan semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Semua keinginan dicukupi, kebaikan dunia. Semua dosa diampuni, kebaikan akhirat. Maksud daripada hadis ini dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti kita enggak perlu doa. Bukan berarti kita enggak perlu baca zikir-zikir yang lainnya. Maksudnya di sini hendaklah porsi kepada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak.
Atau sebagian ulama memahami hadits ini, boleh jadi sahabat Ubay bin Ka'ab itu punya rangkaian doa yang dibaca rutin. Jadi bukan zikir-zikir yang diajarkan Nabi, zikir muqayyad ya, waktu ini baca ini, waktu ini baca ini, bukan. Tapi sahabat Ubay ini punya rangkaian doa sendiri yang dibaca rutin. Kan biasanya kita punya seperti itu kan? Ya. Kalau bahasa masyarakat kita punya wirid atau punya hizib. Jadi kita punya doa rutin yang selalu kita baca. Nah, menurut para ulama, itulah yang ditinggalkan. Diganti dengan banyak membaca sholawat. Maka dicukupi semua keinginannya dan diampuni semua dosanya. Walhasil intinya adalah yang banyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lalu juga pernah kita bahas 40 faedah sholawat kepada Nabi. Dulu pernah kita bahas. Diulangi ya pendok ini? Enaknya diulangi ya. Diulangi secara global aja. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalami ala Khairil Anam. Itu kitab khusus bahas segala yang berkaitan dengan sholawat tuntas dari A sampai Z menurut Al-Quran, As-Sunnah dan pemahamannya Salafus Soleh. Bagus sekali kitab itu. Dan para ulama banyak yang menulis kitab secara khusus bahas tentang sholawat. Di antaranya di sana ada satu bab yang berbicara tentang faedah sholawat. Beliau menyebutkan kurang lebih 39. Lalu oleh sebagian ulama ditambahi satu lengkap menjadi 40. Semuanya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan juga pemahaman Salafus Soleh. Yang pertama-tama kata beliau, faedahnya ketika orang baca sholawat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mencocoki Allah, niru Allah. Allah sholawat, kita sholawat. Walaupun beda sholawatnya kan, tapi intinya sama-sama sholawat. Yang ketiga, mencocoki malaikat. Malaikat sholawat, nah kita juga sholawat. Yang keempat, sholawat satu kali mendapatkan 10 sholawat dari Allah. Wah, betapa untungnya. Yang kelima, diangkat derajat 10. Ya, kita diangkat 10 derajat satu kali sholawat. Yang keenam, ditulis 10 kebaikan satu kali sholawat. Yang ketujuh, dihapus 10 keburukan. Yang kedelapan, sholawat adalah sebab dikabulkannya doa. Doa kita terhalangi sampai kita sholawat dulu. Yang kesembilan, sebab mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesepuluh, sebab untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang ke-11, sebab untuk dicukupi oleh Allah semua keinginan kita. Semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ke-12, kita dekat dengan Nabi hari kiamat. Jadi orang yang paling layak untuk dekat dengan Nabi adalah yang paling banyak sholawat. Yang ke-9, yang ke-13, sholawat kedudukannya sama dengan sedekah kepada orang yang kesulitan. Dan itu keutamanya lebih dibanding sedekah biasa. Yang ke-14, sebab dipenuhinya hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-15, sebab mendapatkan sholawat dari Allah dan juga sholawat dari para malaikat. Yang ke-16, sebab kita dibersihkan oleh Allah.
Sholawat kita dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran kita. Kemudian yang ke-17, sebab kita diberi kabar gembira dengan surga sebelum mati. Jadi sebelum mati diberi kabar gembira, kau adalah ahlul jannah. Yang ke-18, sebab selamat dari kedahsyatan hari kiamat. Yang ke-19, sebab kita ingat sesuatu yang lupa. Jadi kalau lupa baca sholawat, nanti ingat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ke-20, sebab salam kita dijawab oleh Nabi. Kan kalau kita mengucapkan salam ya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, Rasulullah jawab. Yang ke-21, sebab menjadi sebab majelis kita menjadi majelis yang indah, tidak menjadi majelis penyesalan hari kiamat. Ini ada hadisnya. Jadi kalau majelis enggak ada sholawatnya, majelis penyesalan hari kiamat. Yang ke-22, sebab kita diselamatkan dari kefakiran, kemiskinan. Yang ke-23, sebab kita diselamatkan dari sifat kikir. Yang ke-24, sebab supaya kita selamat dari menjadi orang yang hina. Disebut nama Nabi, enggak mau sholawat, kata Nabi apa? Hina. Ini orang yang hina. Yang ke-25, sebab yang menjadikan kita tahu jalan ke surga. Kita diberitahu jalan ke surga, sehingga tidak salah jalan, enggak sasar. Kemudian yang ke-26, sebab selamatnya majelis kita daripada menjadi majelis yang lebih busuk dari bangkai. Jadi majelis yang enggak ada sholawatnya kepada Nabi, enggak ada zikrullah, itu majelis yang lebih busuk daripada bangkai. Yang ke-27, sebab sempurnanya khutbah. Artinya kalau kita khutbah, kita buka pembicaraan, dianjurkan sholawat supaya sempurna. Kalau tidak berarti enggak sempurna. Yang ke-28, sebab banyaknya cahaya seorang hamba di atas sirat hari kiamat. Kita mendapat cahaya yang banyak di jembatan hari kiamat nanti. Yang ke-29, sebab seorang hamba keluar dari sifat al-jafa. Jafa itu sifat acuh tak acuh, sifat yang kering, sifat enggak sopan. Nah, kita selamat. Yang ke-30, menjadi sebab Allah selalu memuji orang yang bersolawat itu di kalangan penduduk langit dan bumi. Yang ke-31, sebab untuk mendapatkan barokah. Yang ke-32, sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang ke-33, sebab terus menerusnya cinta kepada Rasul. Jadi sholawat berarti kita cinta kepada Rasul. Yang ke-34, sebab terus menerusnya cinta Rasul kepada kita. Jadi kalau 33 tadi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 34 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Yang ke-35, sebab seorang hamba mendapatkan hidayah dan menjadi hidup hatinya. Yang ke-36, sebab supaya nama kita dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada hadisnya. Jadi kalau kita sholawat kepada Nabi, itu Nabi diberitahu, ya Rasulullah fulan yusalli alaik, si fulan bersolawat kepadamu. Jadi nama kita dikenal oleh Nabi. Kemudian yang ke-37, sebab supaya kita bisa tegak di jembatan hari kiamat. Kita tidak tergelincir, enggak terpeleset telapak kaki kita. Jembatannya sangat licin. Yang ke-39,
menjadi sebab kita menunaikan sebagian haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya Nabi kepada kita sangat banyak. Di antaranya adalah sholawat kepada beliau. Yang ke-39, sholawat adalah termasuk berzikir kepada Allah. Bahkan termasuk bersyukur kepada Allah. Kan ini zikir kan? Bahkan kita langsung nyebut namanya dua, nyebut Allah dan nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat dua-duanya. Yang ke-40, sholawat ini adalah doa. Ketika kita baca sholawat berarti kita sedang berdoa. Ya, demikian. Itulah diantara 40 faedah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Berarti kita sudah tuntas zikir pagi dan zikir sore. Insyaallah berikutnya kita akan masuk bab yang ke-28, yaitu zikir-zikir sebelum tidur, adzkarun naum. Zikirnya apa saja insyaallah pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya. Doa perlindungan kepada Allah pada saat singgah ke suatu tempat. Lalu mana saja tempat-tempat kita membaca doa tadi? Apakah tempat-tempat asing saja atau semua tempat yang kita singgahi, termasuk tempat yang biasa kita singgahi? Misalkan Al-Ghifari. Ya. Itu hadisnya umum ya. Hadisnya berbunyi man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Jadi barang siapa yang turun di satu tempat umum, enggak ada ketentuannya, umum ya, lalu baca doa itu, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Memasang foto di dalam rumah kan tidak boleh, karena malaikat tidak mau masuk rumah itu. Bagaimana kalau fotonya dipasang di jalan raya atau di komputer? Mohon penjelasannya. Kalau di rumah itu ada haditsnya ya, yaitu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya, gambar makhluk bernyawa yang dipajang. Adapun kalau foto yang disimpan di album, dimasukkan lemari tidak apa-apa. Foto yang ada di HP tidak apa-apa, yang ada di laptop tidak apa-apa. Yang penting bukan foto yang terlarang, foto yang boleh-boleh saja. Ya. Seperti itu. Jadi kalau disimpan di komputer tidak apa-apa ya. Kemudian hukumnya foto sendiri bagaimana? Foto boleh apa enggak? Foto antum boleh enggak? Memang sebagian ulama berpendapat enggak boleh. Sebagian berpendapat boleh. Yang berpendapat tidak boleh alasannya adalah hadits-hadits yang melarang tentang gambar. Namun yang mengatakan boleh mengatakan itu bukan gambar foto, itu gambar yang digambar, lukisan dan semisalnya, baik timbul atau tidak timbul. Kalau foto kan bukan gambar. Foto kan kita memindahkan objek yang mau difoto itu, sama dengan bercermin. Seperti itu. Apalagi dengan adanya fasilitas foto di HP. Semua HP ada fotonya. Sehingga terus terang saja ulama-ulama yang ketika ditanya hukum foto mengatakan haram, itu ternyata ketika diajak foto pakai HP mau. Realita, saya bongkar rahasia ini ya. Berarti apa? Berarti mereka enggak meyakini kalau ini adalah haram. Jadi mungkin karena sungkan saja.
Karena di negerinya difatwakan foto itu haram, maka mau bilang enggak haram itu kayaknya ngelawan. Dibilang aja haram. Tapi prakteknya mereka gampang-gampangkan. Realitanya gitu, ini realita. Kita sudah sering jalan-jalan dengan para ulama, foto-fotoan ya mau mereka. Tapi tidak selfie ya. Selfie foto diri sendiri itu loh. Enggak ya. Foto diri sendiri lalu di-upload. Ya gitu. Sambil nanti senyum, bibirnya di model gini, model gini, model gini, di-upload semuanya. Ini sakit jiwa ini. Jadi kesimpulannya, yang bilang haram monggo silakan, yang bilang tidak haram monggo saling menghormati. Jangan nanti mentang-mentang paling bener dewe. Wah kamu foto berarti bukan salafi. Oh, kok salafi ukurannya foto? Gimana sih ini? Kok sangat sempit sekali. Masalahnya beda pendapat. Apalagi dengan adanya fasilitas seperti ini, sudah. Karena semuanya foto-fotoan. Yang penting bukan foto yang terlarang. Apa foto yang terlarang itu? Foto-foto yang diagungkan. Fotonya kepala negara, fotonya presiden, fotonya raja, yang diagung-agungkan. Itu enggak boleh, haram. Karena kita mengagungkan yang selain Allah. Atau juga foto-foto ulama dan semisalnya yang diagung-agungkan, dipajang sebagai bentuk pengagungan. Ini enggak boleh. Dari sisi tauhid ini adalah terlarang. Ada. Kemudian juga foto-foto yang haram, foto-foto porno dan semisalnya. Atau kalau orang perempuan juga fotonya nggak boleh diupload karena perempuan adalah aurat dan menimbulkan fitnah. Ya, itu tentang foto. Wallahu a'lam. Ustaz, apa bisa zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dibaca pada saat kita masuk rumah yang di rumah tersebut terdapat jimat-jimat yang ditempel di dinding atau di atas pintu? Tidak apa-apa, kita baca juga. Jadi dibaca juga. Apakah ucapan yang dibaca pada saat mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sholawat kepada Nabi, dan kewajiban kita pada saat mendengarkan nama Nabi telah gugur? Karena kebanyakan yang ada kitab-kitab para ulama adalah tulisan atau ucapan tadi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kurang jelas ya. Yang jelas kalau ada orang menyebut nama Nabi, kita dianjurkan sholawat. Disebutkan dalam hadis kalau enggak mau sholawat, kikir dan hina. Ketika kita terjatuh, mana yang lebih afdal diucapkan bismillah atau innalillah? Intinya adalah menyebut namanya Allah. Menyebut nama Allah. Innalillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Intinya pokoknya zikrullah. Itu perlu kita biasakan. Karena tidak sedikit orang ketika kaget ternyata malah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Naudzubillah. Agar kita tidak digigit nyamuk, bisakah dengan membaca zikir nomor 23? Kalau tidak mau digigit nyamuk, pakai aja baygon. Ya. Jadi pakai obat-obatan ya, obat disemprot, baygon. Atau juga pakai apa? Autan. Pakai autan ya, seperti itu. Kemudian juga jangan ada air yang tergenang, itu penyebabnya nyamuk. Air tergenang itu karena sekarang ini katanya banyak virus demam berdarah. Itu sebabnya diantaranya ada air-air yang tergenang. Baca zikir bagus, tapi juga usaha. Jadi pakai obat pembasmi nyamuk perlu, di samping juga zikir. Jadi kita menggabungkan antara usaha dan doa. Pengobatan medis dan pengobatan spiritual. Wah, luar biasa.
Apa hukumnya bersolawat dengan redaksi selain dari hadis? Misalkan ada ulama yang membuat syair berisi solawat dan kita meniru syair solawat tersebut. Selama tidak ada penyimpangan, boleh-boleh saja. Selama tidak ada penyimpangan. Tapi kalau kita bicara afdol, maka yang afdol nomor satu adalah solawatnya yang dari Nabi. Dari Nabi itu. Ya, kalau kita mau bicara bahasa orang-orang awam ya, ijazahnya dari siapa ini? Ini ijazahnya teko Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi dawuh. Kan bahasanya gitu kan ya. Ini Kanjeng Nabi dawuh. Ijazahnya teko Kanjeng Nabi langsung. Jadi ijazahnya dari Nabi. Ini dari orang, afdalan mana? Soalnya ada orang yang ngarang-ngarang sholawat sambil mengatakan, barang siapa baca sholawat ini sekali sama dengan khatam Al-Quran 60 kali. Subhanallah. Lah sekarang sholawat ini dengan sholawatnya Nabi Ibrahimiyah, afdalan mana? Kalau bilang afdalan sholawatnya orang ini, kafir, nggak ada khilafiyah. Karena apa? Karena dia meyakini ada ajaran yang lebih afdal daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya itu prinsip kita kan nomor satu. Buat apa? 2, 3, 4. Ya. Bagaimana cara zikir astagfirullah wa atubu ilaih? Apa sekaligus 100 di pagi hari atau di sore harinya? Itu pagi 100 ya. Pagi 100. Kalau mau sore 100 lagi, ya bagus. Yang jelas terutama pagi, terutama lagi adalah sebelum subuh, pada waktu sahur. Bagaimana Ustadz, saya memiliki seorang teman yang ikut-ikutan merayakan Hari Ibu, yang mana mengutamakan atau mengkhususkan dan menganjurkan memberikan hadiah kepada ibu kita. Mohon nasihatnya Ustadz. Kan ada Hari Ibu, hari apa lagi? Macam-macam ya. Itu pekerjaan orang yang kurang kerjaan. Di dalam Islam kita nggak perlu hari-hari seperti itu. Tiap hari kita memuliakan ibu. Terlalu banyak di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, ajaran salafus saleh memuliakan ibu. Dan tidak perlu mengadakan hari ibu. Nanti ada lagi hari ini. Hari ini pekerjaan orang kurang kerjaan. Apakah sholawat kepada Nabi dapat menjadikan orang menjadi baik dari penyakit hati dan dapat menjaga mulutnya? Pasti ya. Sholawat kepada Nabi menjadikan kita bersih hati dan mulut kita terjaga. Karena mulut ini kata Nabi ada 2 pilihan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau ada yang baik, jangan diam, ngomong yang baik. Nah, kalau nggak ada yang baik, diam. Jadi itu aja. Kalau kita sholawat berarti kan baik. Seperti itu. Karena itu BB artinya adalah bicara baik. Demikian, wallahu alam, semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah menutup umur kita dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.